warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji ujian kinerja PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Desmawati, guru PAI di SMA Negeri 1 Siberut Utara, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Batch 1 tahun 2025 dengan NIM 2460102002 LPTK Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan ini, Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi adab menggunakan media sosial secara hukum Islam kelas 11 di SMA Negeri 1 Siberut Utara. Demikianlah perkenalan singkat dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya nampak ya, penuh semangat, penuh punya cita-cita luar biasa kayaknya ya. Jadi anak-anak, apakah hari ini kita sudah rapi semua pakaiannya? Coba deh dulu, adakah dasi yang miring? Oke, sudah rapi. Itu baru, mantap. Selanjutnya anak-anak, hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita, yang mana anak-anak semuanya kita dapat berkumpul atas izinnya Allah. Apakah hari ini ada yang tidak datang? Bu, cek kehadiran kita. Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti kita sehat semua, kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya anak-anak, supaya berkah kegiatan kita ini, kita awali dengan doa. Sama-sama kita baca doa belajar, kita awali dengan ta'awudz. Silakan kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Ya Allah, ampunilah dosa kami serta dosa kedua orang tua kami. Bukakanlah hati kami dalam menuntut ilmu yang soleh. Limpahkanlah taufik dari hidayah-Mu kepada guru kami yang telah mendidik kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, alhamdulillah kita tadi sudah baca doa. Semoga keberkahan dapat diberikan oleh Allah kepada kita. Selanjutnya kita sebelum masuk ke materi baru kita, hari ini kita masuk ke bab ke-8 ya. Kita tadarusan dulu. Silakan buka Al-Qur'an. Buka surat An-Nur. Surat berapa surat An-Nur? 22. Silakan buka ayat 11, 12 dan 13. Sama-sama kita baca. Nggak usah cepat, santai saja ya. Kita awali lagi dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir
Ananda ada membaca Al-Quran di rumah karena bacaannya pun sangat baik sekali. Selanjutnya Ananda, sebelum kita masuk kepada materi kita selanjutnya bab 8, kita akan mengulas sedikit ya materi yang sudah kita pelajari di bab 7. Ya, kemarin kita belajar tentang yaitu akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, yang harus kita biasakan atau kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu menghormati, menjaga kehormatan, ya? Karena manusia ini yang akan menjaganya tidak ada orang lain kecuali diri sendiri. Yang kedua, apa lagi? Yaitu ada sifat atau sikap malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian orang yang beriman. Ada orang beriman. Jadi malu itu harus ada dalam diri kita. Karena ada malu maka ada rasa takut kepada Allah. Apa? Tidak boleh kita tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Kita zuhud. Sikap yang harus ada dalam diri kita itu adalah salah satunya adalah meninggalkan kemewahan dunia. Apa kemewahan dunia ini? Hanya seperti fata morgana. Ya, membayang-bayang saja seolah-olah kita haus ini mau minum ya di padang pasir, ternyata kita lihat seolah-olah ada air. Kan seperti itu fata morgana. Membuat kita itu rasanya ingin mengejar, tetapi yang kita kejar itu tidak ada. Ya, hanya tipu muslihat. Makanya apa yang harus kita ada dalam diri, yaitu kita harus balance. Apa itu balance? Seimbang antara kebutuhan dunia dengan kebutuhan akhirat. Dunialah nanti yang akan jadi tabungan untuk akhirat. Paham Anda itu akhlak? Tentang akhlak mahmudah. Itu sudah kita bahas minggu kemarin. Ya, kesepakatan kelas kita ini ya, datang tepat waktu, sesuai jadwal, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, ya kan? Oke, yang kedua, tadi sudah Ibu cek and recheck. Pakaian kita rapi semua, pakai dasi, senyumnya juga senyum penuh semangat. Itu tanda-tanda orang sukses. Ya. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan serius dan tidak mengganggu teman. Tadi Bu lihat di antara kita ada agak usia-usia sedikit, tetapi sadar bahwasanya itu tidak baik, langsung dia duduk lurus. Itu berarti kita udah ingat kesepakatan kelas kita bahwasanya itu tidak baik. Selanjutnya, menghormati guru dan teman dalam setiap interaksi. Jadi Ananda menghormati itu ada menggunakan media sosial dalam Islam. Jadi materi kita ini ada tujuannya Ananda. Apa tujuannya? Yaitu yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita tentang media sosial ini. Yang pertama, menjelaskan adab menggunakan media sosial. Berarti dengan menjelaskan supaya Ananda paham apa itu adab menggunakan media sosial. Selanjutnya yang kedua, menjelaskan dalil nakli adab menggunakan media sosial. Ingat dalam hidup kita ada dua dasar pedoman hidup. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua hadis. Itu dia, membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif. Oke, ini dia, nanti ada fungsi dari media sosial itu kita pakai sehingga kita bisa nanti berinteraksi ya, berkomunikasi dengan postingan-postingan gambar atau visual. Kemudian meyakini bahwa ada menggunakan media sosial itu dalam Islam dapat memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Jadi dalam Islam media sosial itu adalah untuk mengarahkan kita kepada hal yang baik, bukan yang buruk. Itu dia, ya, memberikan keselamatan bagi individu dan masyarakat. Itu kita pelajari. Selanjutnya, dengan kita sudah mengetahui yang Ibu sampaikan tadi, maka kita akan membiasakan penggunaan media sosial yang mana dia santun, saling menghormati, tanggung jawab, semangat kebangsaan dan cinta damai. Apa itu cinta damai?
sebelumnya menggunakan apa mereka itu? Laptop. Kemudian apa lagi? iPad. Kemudian ada buku. Ini dia. Luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Dari gambar saja kita bisa mendeskripsikan. Itu luar biasa. Selanjutnya, ini lagi. Apa gambar ini? Ini apa ini? Yang sebelah kiri ibu itu adalah laptop. Yang sebelah kanan ibu HP. Itu salah satu adalah teknologi informatika dan komputer. Apakah sekarang kita harus berkecimpung untuk menggunakan alat itu? Tidak ada lagi. Ya, apalagi Ananda sekarang ini untuk menggunakan IT ini luar biasa, termasuk ibu juga. Ya, jadi ini Ananda ibu mau tanya, Fania punya HP? Punya, Bu. Apa fungsi HP yang dipakai? Bisa untuk mencari tugas, Bu. Terus terima kasih teman-teman untuk Fania. Oke, Abdal, apa fungsi HP kita yang ada di tangan kita? Ya, nah ini dia. Ya, cewek ini cewek kayaknya. Iya, lagi ngapain dia itu? Dia lagi buat video. Ah, ini dia. Ya, kenapa kita belajar media sosial? Itu ada gunanya. Tetapi gunanya yang positif yang kita pelajari hari ini. Apa saja gunanya? Pentingnya adab itu adalah attitude, etika, kebiasaan. Ya, kebiasaan yang harus kita lakukan yang mana penempatannya sesuai dengan aturan agama. Iya. Medsos sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur. Dapatkan informasi sesuai disampaikan oleh Ananda tadi, Abdal. Ya, selain itu medsos juga memanfaatkan untuk media belajar dan bisnis. Sekarang kita belajar kan? Ibu tadi melihat siapa Ananda Aldi, si Wahyu tadi baca Al-Qur'annya menggunakan aplikasi Al-Qur'an yang ada di HP. Itu tanda apa? Kita cerdas. Orang cerdas berikutnya. Ananda nanti ini juga kita saja. Nanti juga ada generasi selanjutnya. Media sosial. Internet yang memungkinkan pengguna kesempatan untuk berinteraksi dengan adanya koneksi jejaring sosial. Dah, rasa ibu ada bermedia sosial? Paham tadi adabnya apa? Bermedia berarti menggunakan alat itu artinya sosial ini. Alhamdulillah. Tadi Ananda sudah baca tadarusan kita tadi surah An-Nur ayat 11, 12, 13. Ibu ingin dengarlah. Nando, ayat berapa yang sudah bisa dibaca? Oke, coba Nando. Silakan. Boleh di meja. Di sini juga boleh, depan ini kalau silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tassabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Likullin ri'im minhum maktasaba minal ismi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, silakan dulu, tepuk tangan dulu. Siapa yang bisa baca artinya? Siapa yang bisa baca artinya? Ayo. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang dia perbuatnya.
Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Itu dia artinya ya. Bahwasanya arti ini menjelaskan bagaimana ini tak terlepas Allah memerintahkan kepada kita untuk berkata jujur. Al-Lughatul Arabiyyah Asy-Syidiq, benar. Ya, jadi nggak ada lagi berita-berita bohong. Itu dia, ini dia, ya luar biasa. Selanjutnya ayat 12 juga artinya di sini, mengapa di waktu kamu mendengarkan berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Maksudnya di sini kita banyak hanya mendengar ya kan? Tidak mencari konfirmasi atau bahasa yang kita dalam bahasa Arabnya tabayun, ya tabayun, ya klarifikasi, ada pemberitahuan yang sebenarnya. Ada Google, ya kan? Ada juga TikTok, ya juga bisa dipakai kan? Cara membuat kue bolu setinggi sekian senti misalnya, kembang maksudnya. Tidak payah lagi. Itu adalah salah satu penggunaan media sosial. Nah, menyampaikan informasi dan berkomentar dengan cara yang baik. Maka kata-kata harus disaring dulu, dipikir-pikir dulu. Benar nggak, cocok nggak, sesuai nggak? Kalau nggak sesuai, berarti harus kita buang. Ngapain kita pakai itu? Tempatnya tidak sesuai keinginan kita saja, tetapi adalah sesuai memang ajaran Islam. Jangan emosi, kita lihat dulu permasalahannya apa. Selanjutnya, dapat mengambil hikmah kebaikan. Apakah sosial media itu banyak hikmahnya? Banyak. Ya, nanti kita ada contohnya di situ. Nah, penerapan bagaimana? Dengan kita belajar ini. Yang pertama, sebagai seorang pelajar kita tak terlepas dengan bermedia sosial, kita saling menghormati dan menghargai antar grup atau netizen. Gunakan bahasa santun dan yang lain-lain. Yang kedua, ya, itu tidak lanjut, tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, itu cara penerapannya dalam bermedia sosial. Nah, hikmahnya bagaimana? Otomatis yang sudah dijelaskan juga tadi, terhindar dari berita hoax, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kemudian orang merasa nyaman, ya, project based learning, ya. Jadi nanti kita ada kasus-kasus kita bahas, Ananda di sini dan juga akan Ibu model pembelajaran berdiferensiasi yang mana nanti menggunakan emosional dan sosial ya. Di sini dia. Biasa. Nah, ini ada kita hari ini kegiatan kita ada kartu indeks. Ya, kartu indeks ini ada dua macam, satu warna pink, satu warna kuning. Kuning ini adalah untuk pertanyaannya, pink ini untuk jawab pemahaman Anda dalam materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Paham? Ibu bagikan ini secara, kita berapa semuanya di sini? 14, 13. Oke, baik. Ibu akan acak ini 14. Berarti kalau bagi 2 7. Oke ya, 7 1 nanti baru sembarang. Oke. 7 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Pink. 7 ya. 1. Pink sudah. 2. Belum. 2. 3. Ya 3. 4. 5.
7. Udah satu lagi 7. Oke, baik. Ini coba perhatikan semuanya kartu indeks yang ada di tangan Ananda. Coba naikkan ke atas tangan yang punya kartu. Oke, sip. Oke. Satu orang dari sebelah kiri Ibu, si Cianti. Pertanyaan kan? Oke, Abdal. Silakan, Nak. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan adab Islami dalam menggunakan media sosial. Ulang, teruskan dikit, Ananda. Sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan adab Islami dalam menggunakan media sosial. Silakan, Yudi. Bersikap sopan dan santun dalam berkomentar, menggunakan kata-kata kasar atau menghina. 2. Memastikan kebenaran berita sebelum membagikannya. Ini bagian dari sikap tabayun. Ya. 3. Menggunakan media sosial. Oke, maaf. Silakan, Tio. Maju ke depan. Silakan. Sebutkan dan jelaskan 3 contoh perilaku yang mencerminkan adab Islam saat bermedia sosial. Apa? Yaitu 1. Menulis komentar dengan sopan dan tidak menyakiti perasaan orang lain. 2. Tidak menyebarkan berita atau gambar yang belum dipastikan kebenarannya. 3. Menggunakan media sosial untuk berbagi ilmu, kebaikan, dan motivasi positif. Betul atau tidak? Betul. Hebat ya. Silakan maju ke depan. Oke, satu lagi. Kira-kira pasangan Anda siapa lah ya? Untuk kartu indeksnya, coba baca jawabannya, Nando. Ya, ya. Jawabannya dengan cara berpikir sebelum memposting sesuatu, tidak menyinggung orang lain, memilih kata yang baik dan sopan, memfilter informasi sebelum membagikannya, serta aktif menyebarkan konten yang bermanfaat seperti nasihat, ilmu agama, atau kegiatan positif. Ayo, siapa pasangannya? Apa? Bagaimana cara seorang pelajar dapat menerapkan adab bersosial media yang baik dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah, ada Oke, silakan. Membantunya siapa? Wafi. Oke, Anda kasih atau tidak? Anda paham dari kartu ini? Ada, Bu. Isinya terutama? Ada, Bu. Oke, kamu 1, 2, 3. Tepuk 3, 3, 1. Masya Allah. Tapi ya dulu terus tuh ada SBK-nya, harus ada SBK-nya. Baik, Ananda, ini mewakili saja 4 orang ya dari kartu indeks yang Ibu sampaikan tadi kepada kita. Ini bisa Ananda pahami bahwasanya dengan dengan adab bermedia sosial ini tak terlepas mengantarkan kita untuk berperilaku baik, menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin. Nah, sebelum kita tutup kegiatan kita refleksi dulu dikit. Apa? Menyebarkan berita-berita yang positif. Ya. Ada yang apa? Oke, tepuk tangan untuk kita. Intiasi ada pertanyaannya? Kita akan mendapatkan dampak positif kalau kita menggunakan media sosial yang buruk, kita akan mendapatkan dampak negatif. Oke, tepuk tangan. Baik, Anda semuanya, dari apa yang Ibu amati, asesmen penilaian Ibu juga sudah Ibu dapatkan tadi dari Anda semuanya, bahwasanya dalam kegiatan kita bermedia sosial itu tak terlepas dari bagaimana
kita mempergunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kecanggihan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri, ya kan? Sekarang mau tanya kepada Ananda, pernah tidak Ananda melihat di televisi seorang berjalan cantik saja dia nggak ngapa-ngapain, ternyata ada orang berlari, ya, berlari dia, dan orang mengatakan maling, kata orang. Ternyata ada benda yang dia pegang, dia jatuhkan oleh orang berlari tadi tanpa orang yang berjalan tadi. Ada tidak orang langsung menangkap dia atau menuduh dia mencuri? Ada tidak? Itu kasus seperti itu kenapa bisa terjadi? Tunjuk tangan. Kasus seperti itu kenapa bisa terjadi? Nah, kurang teliti apanya? Kurang teliti. Jadi kalau itu dia maling, padahal dia belum memastikan apakah dia itu orang yang kabur itu maling apa enggak. Jadi nengoknya di bawah itu. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Ada tambahan dari Wafi? Ada tambahannya? Ada? Tidak ada. Baik, betul apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Kita kurang memfilter. Ya, memfilter. Apa itu memfilter? Menyaring informasi tadi itu sesuai fakta atau tidakkah? Atau kita lihat dengan mata kita sendiri. Ini kan orang cuma menyorot saja. Maka itu adalah adab yang salah. Ya, aturan cara yang salah. Kalau kita benar, bagaimana itu harusnya kita cari dulu telitinya, bagaimana yang sebenarnya, itu ya. Jadi betul asumsi itu harus kita pikirkan dulu, benar atau tidak, jangan langsung kita berkomentar atau bertindak cepat. Itu dari. Maka kesimpulannya Anda pelajaran hari ini, media sosial sangat membantu kita dalam mencapai tujuan. Tujuannya bagaimana? Kalau kita seorang pelajar, tak terlepas kita untuk tugas-tugas kita dalam kegiatan pembelajaran kita gampang ya. Banyak aplikasi yang membantu kita dalam mencari sumber-sumber bacaan, kemudian informasi-informasi yang patut kita sampaikan. Dunia itu seperti bola dia sudah ada bisa kita genggam. Kenapa? Menjaga wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat. Apa yang dia dapatkan dari etos kerjanya adalah masa depan cemerlang. Bagaimana cara dia menggunakan teknologi itu dengan baik? Paham Anda? Oke, baik Anda. Sekali lagi, tepuk 1, 2, 3. Baik, Ananda, demikianlah dulu kegiatan kita hari ini. Kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah. Besok kita akan melanjutkan mengenai tentang dampak positif negatifnya. Ya, penerapan kita sebagai siswa dalam bermedia sosial itu akan kita lanjutkan minggu depan. Jadi jangan lupa hafalannya Anda semuanya. Minggu depan akan Ibu ambil nilai hafalannya. Baik, itu saja. Kita tutup hari ini dengan doa kafarul majelis. Allah.